video mengenai pasar dan segmentasi pasar. Selamat menyaksikan. Pertama, apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, baik barang maupun jasa. Pasar tidak selalu berbentuk fisik, karena di era modern, transaksi bisa dilakukan lewat media digital, seperti WhatsApp, Instagram, dan Marketplace. Dalam pasar, permintaan dan penawaran menjadi faktor utama yang menentukan terjadinya transaksi. Berikut adalah contoh proses penawaran di pasar. Mari kita lihat bagaimana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Bulannya berapa, Bu? Lagi naik nih, Bu, sekarang. Naik banget ya, Bu. Ini nggak bisa kurang lagi, Bu. Jadi 35, 30 gitu, Bu. Udah nggak bisa kurang lagi, Bu. Udah paling murah pun aku buat. Dari beras tadi soalnya. Udah deh, Bu. Tapi aku ambil setengah aja ya, Bu. Peran pasar sangat penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, distribusi, membantu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, promosi, menjadi tempat perusahaan memperkenalkan produknya. Yang ketiga, pembentukan harga. Harga terbentuk dari kesepakatan antara penjual juga pembeli. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun media digital. Dengan memahami bagaimana pasar bekerja, kita bisa melihat lebih jelas bagaimana proses ekonomi berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami konsep pasar, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan lebih seragam. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa lebih mudah memahami kebutuhan setiap kelompok, sehingga strategi pemasaran bisa disusun dengan lebih cepat dan efektif. Dengan melakukan segmentasi, bisnis dapat menentukan siapa yang benar-benar menjadi targetnya. Mengatur produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai karakter konsumen, serta mengenali pesaing yang ada di pasar. Segmentasi juga membantu perusahaan meningkatkan pelayanan, menjaga kepuasan pelanggan, dan tentu saja memperbesar peluang keuntungan. Segmentasi pasar biasanya dibagi berdasarkan 4 hal utama. Pertama, demografis, seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan. Yang kedua, ada geografis, berdasarkan wilayah atau tempat. Yang ketiga, ada psikografis, berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Dan yang keempat, perilaku konsumen, mengikuti kebiasaan membeli atau mencari artikel prioritas. Dengan memahami segmentasi pasar, perusahaan bisa memilih strategi yang lebih fokus dan tepat sasaran. Hasilnya akan menawarkan yang lebih sesuai kebutuhan konsumen dan kebutuhan di pasar. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pasar adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli yang menggerakkan perekonomian. Sementara segmentasi pasar membantu perusahaan mengenali kelompok konsumen dengan lebih tepat. Dengan memahami pasar dan membaginya ke dalam segmen yang sesuai, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih fokus, efektif, dan mampu bersaing dengan lebih baik. That you'll ever do.